Walaupun belum sampai 5 menit pasca kita skor, tetapi sudah dapat apa-apa dari Pak Marwan Yohanes bahwa rapat internal sudah selesai. Tentu kami meyakini bahwa keputusan rapat internal sudah didapatkan. Maka belum cabut skor, Pak. Ya. Rapat sedang diskor. Saya buka skor dulu ya. Oke. Ini terkait dengan itu tadi. Oh, silakan. Dari fraksi Demokrat. Ya, Agus Triansah. Izin pimpinan, dari untuk fraksi penggantian masing fraksi itu diajukan oleh fraksinya. Ya, Pak Ipun. Terima ya, kasih. tertulis. Pak Manahara, menurut saya kita masih punya waktu sampai kita menyelesaikan agenda berikutnya. Maka sesuai dengan ketentuan, pergantian tetap ada usulan atau tanya dari pimpinan fraksi. Oleh itu kita tunggu sesegera mungkin nota dinas pimpinan fraksi untuk segera nanti di akhir agenda kita umumkan pergantian tersebut. Saya sepakati? Saat ini juga diajukan pimpinan. Ya. Nanti setelah kita tunggu sampai agenda kita keempat, mudah-mudahan surat nota dinas pimpinan fraksi Demokrat bisa sampai ke meja pimpinan, maka dasar itu kita akan melakukan pergantian. Baik. Ya. Nah, atau ada ketua fraksi tak ada. Ya, Sekretaris fraksi nih. kalau bisa ketua lah. Tapi saya berharap begini aja. Yang penting ada nota dinas. Kita tunggu segera mungkin Pak Manara. Sip. Pimpinan, boleh komentar sedikit, pimpinan, Pak Sugeng. Silakan Pak Sugeng. Sebelah kasih. Menanggapi pergantian nama anggota pansus, karena ini kebetulan hasil. Menurut saya, apa yang disampaikan Pak Manahara itu sudah mewakili fraksinya. Toh, seandainya ya itu fraksi Demokrat tidak setuju, saya yakin salah satu anggota fraksi Demokrat pasti akan menyampaikan sanggahan apa yang disampaikan Pak Manahara. Nah, maksud saya, ya, ini jangan menjadi kebiasaan bahwa nota dinas itu perhatikan ke depannya itu masih ada jadwal sampai ke 4 nanti itu paripurna ini, langsung diputuskan bahwa usulan Pak Manahara itu diterima. Saya rasa sah tanpa menunggu nota dinas baru diumumkan. Artinya sudah disampaikan nota dinas akan menyusul. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng. Saya izin dalam konteks berkontraproduktif, tapi sesuai dengan tatip DPRD Provinsi nomor 1 dalam hal pembentukan pansus, maka diawali dengan pimpinan DPRD menyurati atau menyampaikan nota dinas ke pimpinan fraksi, dan pimpinan fraksi akan menjawab dengan mengirimkan nama-nama nota dinasnya untuk dijadikan bagian dari pansus. Oleh itu izin Bapak Ibu, Pak Manahara, dalam konteks kita tertib administrasi, tadi kita sudah minta kepada Sekretariat DPRD Provinsi Riau untuk ikut pola berkomunikasi dengan Sekretariat fraksi Demokrat, maka minimal kita minta nanti di WA kan saja. Maka saya yakin menjelang paripurna ini selesai, maka kita masih punya waktu untuk hanya mengumumkan perubahan nama dari fraksi Demokrat. Silakan Pak Manahara. Izin pimpinan. Terima kasih pimpinan. Kami sudah menyampaikan tinggal pimpinan rapat dari kalau itu diterima apa catatan yang itu bisa kami lakukan para perubahan menjadi fakta menjelang secara tertulis atau tertulis bila mana itu. Izin pimpinan. Karena saya komunikasi juga dengan staf fraksi akan melakukan tetapi sebenarnya sedang tiga pimpinan. Terima kasih Pak Manahara. Silakan Pak Adi Marwan Yohanes. Baik, terima kasih. Kita serahkan sepenuhnya kepada internal fraksi masing-masing. Makin cepat menyampaikan silakan. Karena yang menjadi kekuatan hukum itu tertulis. Penyampaian perubahan harus secara tertulis. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Jadi izin Pak Manahara dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu anggota Dewan Hormat, sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang kita lalui tadi, maka
sekali lagi izin Pak Menara, bagi kita secara konteks kelembagaan sebenarnya tetap berharap ada dinas perubahan daripada aturan personil yang masuk dalam pansus PKPD. Maka saya meyakini secara teknis tidak butuh waktu yang lama, kita tunggu. Maka insya Allah menjelang berakhirnya agenda kita yang keempat, nanti kita bisa umumkan perubahan tersebut. Karena mohon maaf, kita secara secara mekanisme dan tahapan kita membacakan apa yang sudah masuk makanya dari fraksi masing-masing. Mohon dimaklumi Pak Menara, dan kami izin menunggu supaya nanti kita bisa umumkan perubahan daripada personil dari fraksi Demokrat. Izin lanjut ya Bapak Ibu, lanjut. Oke. Terkait dengan agenda pembentukan panitia khusus, maka selanjutnya kami persilakan kepada juru bicara yang telah ditunjuk untuk dapat membacakan dan menyampaikan hasil rapat internal di hadapan forum paripurna ini. Terima kasih. Silakan. Berita acara rapat pemilihan pimpinan panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban LKPD Gubernur Riau tahun 2023. Pada hari ini, Senin 3 April 2023, menetapkan pimpinan panitia khusus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur tahun 2022 sebagai berikut. Ketua Dr. Karmila Sari, kandidat DPR RI. Wakil Ketua Yuyun Hidayat. Demikian disampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam rapat paripurna ini. Dan baru 3 April 2023, pimpinan rapat Marwan Yohanes. Terima kasih. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada anggota yang terhormat Saudara Haji Marwan Yohanes yang telah menyampaikan susunan kepengurusan panitia khusus. Saudara Wakil Gubernur Provinsi Riau kami hormati, anggota Dewan Terhormat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan yang kami muliakan, sejalan dengan yang telah diamanahkan oleh Tatip DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020, pasal 21 ayat 3 huruf J, poin 2 yang berbunyi, permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. Dengan demikian, untuk menetapkan panitia khusus kewenangannya pada rapat paripurna ini, maka kami menanyakan kepada anggota Dewan Terhormat, apakah saudara-saudara dapat menerima dan menyetujui susunan nama-nama anggota panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPD Gubernur tahun 2022? Bisa setuju? Makasih. Saudara Wakil Gubernur Riau yang kami hormati, anggota Dewan Terhormat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, setelah kita ikuti bersama penyampaian jawaban Gubernur dan pembentukan panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPD Gubernur tahun 2022, maka rapat paripurna ini kita lanjutkan ke agenda berikutnya. Berhubung 3 agenda selanjutnya merupakan penyampaian laporan hasil kerja pansus dan memiliki tata cara penyampaian yang sama, serta di awal jalan rapat paripurna kita sudah sepakati bersama, maka menurut kami penyampaian laporan hasil kerja pansus dan permintaan persetujuan Dewan dilakukan sekaligus dan secara berurutan. Apakah sekali lagi kami pertanyakan sesuai dengan kesepakatan dari awal kita bisa sepakati dan laksanakan sistem yang saya sebutkan tadi? Setuju? Terima kasih. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, beberapa waktu yang lalu kita telah membentuk panitia khusus terhadap rancangan peraturan daerah tentang pengaruh utamaan gender dalam pembangunan daerah dan panitia khusus terhadap rancangan perda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola badan usaha milik daerah serta panitia khusus terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan. Tentunya panitia khusus yang disebutkan di atas telah banyak menyelesaikan tugas-tugasnya demi wujud
terwujudnya hasil yang maksimal sebagaimana yang akan disampaikan melalui laporan hasil kerja panitia khusus. Untuk itu, guna mengetahui lebih jelas dan lengkapnya, marilah sama-sama kita ikuti dan dengarkan bersama penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus Ranperda yang dimaksud. Demi efisiensinya waktu, kami mempersilahkan kepada juru bicara panitia khusus terhadap rancangan peraturan daerah tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan daerah untuk dapat menyampaikan laporan hasil kerja pansusnya. Dan teknis penyampaian kami persilakan apakah akan dibacakan semua atau menyampaikan pointer-pointer yang menjadi substansi atau esensi dari hasil pembahasan panitia khusus tersebut. Oleh karena itu, kepada anggota dewan atau juru bicara panitia khusus yang telah ditunjuk kami persilakan. Bu Yanti. Kalau begitu langsung Bu Yanti, anggota dewan yang terhormat, Bu Yanti Hajah Yonti Komala kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Riau, yang terhormat Saudara Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi Riau, yang terhormat Saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, yang terhormat segenap jajaran pemerintahan daerah Provinsi Riau, yang terhormat Rektor dan pimpinan perguruan tinggi di Provinsi Riau beserta kepala pada instansi otonom dan vertikal, yang terhormat alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, wartawan media cetak maupun elektronik, serta hadirin dan hadirat jemputan majelis yang berbahagia. Dalam suasana yang penuh berkah dan penuh rahmat ini, izinkanlah kami mengajak kita semua yang ada di ruangan ini untuk menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan hidayahnya lah kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta dalam menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dengan agenda laporan hasil kerja panitia khusus rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang pengaruh utama gender dalam pembangunan daerah. Selanjutnya, selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Setelah melalui pembahasan intens dan melalui tahapan dan kajian antara panitia khusus dengan segenap pihak pemangku kepentingan dan juga setelah menerima hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka panitia khusus dengan menyampaikan laporan hasil kerja panitia khusus kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan amanah dari kelembagaan DPRD Provinsi Riau dan masyarakat. Pimpinan sidang, ence-ence, puan-puan hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Sebelum menyampaikan laporan ini, terlebih dahulu perkenankan kami menyampaikan sistematik
laporan hasil kerja panitia khusus yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama pendahuluan, kedua pembahasan, ketiga kesimpulan dan saran, keempat penutup, kelima lampiran. Pendahuluan. Penyelenggaraan negara dan pemerintah selalu dinamis baik dari segi kebijakan dan regulasi. Dalam hal peraturan hukum adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Perlu selalu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan kehidupan masyarakat, situasi dan kondisi berbangsa dan bernegara. Tujuannya bisa dilakukan dengan tujuan nomor 23 tahun 2014 tentang. Di samping itu, melalui otonomi luas dalam lingkungan strategi globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pengarusutamaan gender dalam kurung PUG yang tertuang dalam Impres nomor 9 tahun 2000 adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan rangka memberikan jaminan atas hak setiap orang untuk setara, berkeadilan, dan terbebas dari perlakuan yang ke dalam seluruh proses pembangunan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengurusutamaan gender di daerah. Pemerintahan daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam rencana pembangunan